Di era 1970-an, ketidakstabilan ekonomi dan situasi sulit membuat sekte kian populer di Korea Selatan. Selain itu, penyebaran sekte-sekte di Korea Selatan semakin mudah karena banyak dari warganya yang tidak percaya dan tidak menganut agama tertentu. Di series dokumenter yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal, disebut-sebut diangkat dari kisah nyata sejarah kelam di Korea Selatan. Dokumenter ini menceritakan soal kehidupan 4 orang yang memiliki pengaruh kuat di masa lalu karena mendirikan sekte kepercayaan yang memancing kontroversi masyarakat Korea Selatan. Dokumenter ini juga merujuk pada nilai kriminalitas yang ditimbulkan sekte tersebut, karena banyaknya kasus kekerasan fisik, mental, dan bahkan pembunuhan juga terjadi akibat sekte yang berkuasa ini. Setiap episode akan memfokuskan pada pemimpin sekte, dan cerita berfokus pada 4 tokoh pemimpin sekte. Mereka adalah Jeong Myung Suk atau JMS, Park Sun Ja, Kim Ki Sun, dan Lee Jae Rok atau LJR. Keempatnya mengatasnamakan agama untuk membuat sebuah sekte yang berujung pada aksi kejahatan. Gak main-main, para pengikut ini telah dicuci otaknya untuk bisa percaya dengan ajaran mereka. Mereka berempat melakukan aksi kejahatan mulai dari pencucian otak, pelecehan seksual atau pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan pada anak di bawah umur, hingga pemerasan. Secara keseluruhan, cerita dari dokumenter ini merupakan pengakuan asli dari mantan pengikut organisasi dan korban. Setiap adegan ada yang merupakan reka adegan, ditambah dengan rekaman asli yang dimiliki para korban, baik itu dalam bentuk foto, video, maupun rekaman suara. Jadi, di dalam series ini dibagi menjadi 4 sekte. Dan saya akan ngebahas satu persatu sekte tersebut, biar nggak kecampur dan bikin bingung nantinya. Sebelum masuk pembahasan, saya minta maaf kalau nantinya ada adegan atau video vlogger yang harus saya blur atau nggak saya masukin. Kalaupun terpaksa harus saya masukin, palingan footage-nya saya blur. Saya sendiri niat ngebangun channel ini dengan niat yang baik. Salah satu tujuan saya cuma mencari kesibukan lain dan pengen ngehibur kalian-kalian yang lagi gabut. Walaupun belum menghasilkan uang pun ya udah nggak apa-apa. Sementara mencari penghasilan dari kerjaan yang lain dulu. Ntar kalau udah menghasilkan baru fokus di YouTube deh. Saya nggak tahu ini video bakal tayang sebelum bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Udah gitu aja, gak usah berlama-lama, yuk langsung aja. Here we go. Di 3 episode pertama, cerita berfokus kepada Jeong Myung Suk atau kita sebut aja JMS. Membahas soal sekte dari JMS dengan memperlihatkan seorang korban bernama Maple yang sedang mengungkapkan bagaimana bejatnya JMS dan memberikan sebuah rekaman suara ketika dirinya sedang dilecehkan. Maple yang sedang sakit demam pun tetap dilecehkan oleh JMS. Maple merasa tertekan dan depresi saat itu. Dirinya sampai menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, dirinya ingin bunuh diri jika mengingat kejadian itu. Tapi, pada akhirnya Maple diam-diam melarikan diri dengan alasan mau pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Pada tahun 1980, JMS mendominasi kawasan kampus. JMS mengawali ajarannya dengan mengajak para mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti ajarannya. Pada saat itu, pengikutnya mencapai 30.000 anggota. JMS suka mengadakan berbagai acara seperti sepak bola, pemandu sorak, dan festival seni. Tak heran bahwa banyak anak-anak muda atau mahasiswa mengikutinya. Salah satu mahasiswa pengikutnya JMS menceritakan bahwa ibunya mengidap penyakit mematikan. Lalu, ia meminta JMS untuk menyembuhkannya. Kemudian, JMS memberitahu bahwa ibunya tidak akan mati, dan setelah itu ibunya tetap hidup, walaupun dokter sudah menyatakan bahwa usianya tidak lama lagi. Dan dari situ semakin banyak orang-orang yang datang kepada JMS untuk didoakan supaya sembuh dari penyakitnya. Cara JMS menjelaskan dan menarik orang lain agar menjadi pengikutnya adalah dirinya suka mencampurkan penjelasan kitab suci dengan penjelasan ilmiah. Nah, kadang di kitab suci itu kan ada pesan atau ayat-ayat dari Tuhan yang nggak bisa langsung kita pahami, yang sulit dimengerti. Tapi, JMS bisa menjelaskan arti dari pesan atau ayat-ayat itu secara ilmiah dan pakai logika, sehingga mudah diterima dan dimengerti oleh orang-orang, terutama orang-orang awam. Jadi, para pengikutnya merasa bahwa mereka ini benar-benar paham pesan dari Tuhan.
dan percaya bahwa JMS adalah utusan Tuhan. Padahal, pesan yang ada di kitab suci itu disambung-sambungin antara hal ilmiah dan seksual yang akhirnya menjebak pengikutnya untuk percaya dan mau melakukan hubungan seksual dengannya. Kemudian, JMS mendeklarasikan dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan kepada para pengikutnya. 하나님까지 볼 필요가 없잖아. 보이지 않는 나 쳐다봐. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐. 하나님. 잘 모르지. 나 메시아다 그랬어. JMS juga mengaku sebagai Mesias atau Tuhan. Mesias yang artinya adalah wakil Tuhan. Maple juga mengatakan bahwa JMS bisa dikatakan bahwa statusnya lebih tinggi dari Yesus. JMS mengumpulkan pengikutnya dengan cara berpura-pura menjadi peramal yang mempunyai kekuatan menyembuhkan. JMS mencuci otak para pengikutnya dengan ajaran sesat yang disampaikannya. Salah satu ajarannya yang sesat adalah ketika dirinya menafsirkan sendiri cerita dari Adam dan Hawa, yang dimana dia menjelaskan bahwa Adam dan Hawa memetik dan memakan buah terlarang. 하와가 실과를 따먹고 Tapi JMS menafsirkan bahwa buah terlarang itu sebagai alat kelamin perempuan. Jadi, memetik buah berarti melakukan hubungan seksual. JMS mencuci otak para korbannya dengan mengatakan bahwa ini bukan kejahatan seksual, melainkan hanya menerima kasih Tuhan. Untuk bertemu Tuhan melalui JMS, mereka harus berhubungan seksual. Dalam sehari, JMS bisa berhubungan seksual dengan 100 lebih perempuan berbeda. Saking seringnya berhubungan seksual, kemaluan JMS pernah sampai memerah dan bengkak. Bahkan dirinya sampai demam. Salah satu korban mengatakan bahwa ada banyak hal yang menjijikkan. Kalau dijelasin secara detail, itu bakal sangat menjijikkan. JMS sangat terobsesi dengan seksual, bahkan dirinya memperkosa anak-anak kecil. JMS juga pernah mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah memperkosa 10.000 perempuan. Kebanyakan, korban JMS adalah perempuan cantik dan tinggi, rata-rata di kalangan remaja umur 20-an. JMS selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik. Pada awal tahun 1990-an, banyak perempuan yang mulai bergabung ke dalam sekte JMS. Pada saat itu, ada korban di bawah umur yang dihampiri oleh anggota JMS yang disebut pelapor. Si pelapor memberitahu bahwa JMS ingin bertemu dengan korban. Pada saat itu, tidak mudah untuk bertemu dengan JMS, apalagi kalau cuma anggota biasa. Banyak orang yang ingin bertemu dengan JMS untuk meminta didoakan. Maka dari itu, si korban mengiyakan dan langsung mendatangi JMS. Setelah sampai, di sana ada perempuan lain, tapi setelah korban masuk kamar, tak lama perempuan itu langsung keluar. Kemudian, JMS meminta korban untuk membuka pakaiannya dan langsung memperkosanya. Setelah keluar dari kamar, korban akan disambut oleh pelapor di luar dan diberi selamat karena sudah menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dan ternyata pelapor itu juga dulunya korban dari JMS yang sudah dicuci otaknya. Lalu dirinya diberikan tugas kepada JMS untuk membawa perempuan-perempuan cantik dan berumur 20-an, alias masih perawan. Para korban yang dicuci otaknya pada akhirnya akan melakukan apapun yang JMS suruh. Begitulah cara korban berubah menjadi pelaku. Ini adalah lingkaran setan. Ketika berada di dalamnya, mereka semua tidak menyadarinya karena mereka sudah didoktrin. Para pelapor akan terus berusaha sangat keras untuk mengajak perempuan bergabung jika perempuan itu cantik dan tinggi. Banyak korban yang dicuci otaknya. JMS mengatakan bahwa dirinya ingin memeriksa kesehatan perempuan tersebut yang padahal JMS berusaha untuk melecehkan perempuan itu dengan meremas payudara perempuan tersebut, bahkan sampai memperkosanya, dengan dalih memeriksa kesehatan janin atau kesehatan organ vitalnya. Dan jika para perempuan itu menolak berhubungan seksual dengan JMS, JMS akan mengancam mereka bahwa mereka akan masuk neraka. Dan para perempuan dilarang untuk berhubungan seksual selain dengan JMS. Bahkan, para perempuan itu dilarang menikah. Jika sampai menikah, JMS akan memberitahu bahwa pernikahan itu akan berakhir perceraian. Dan nantinya anak mereka lahir dengan keadaan cacat. Banyak korban perempuan yang ingin melaporkan dan menuntut JMS tapi tidak bisa melakukannya, karena dia selalu diancam jika melakukannya. Mereka yang keluar dari sekte akan diculik, dikurung, bahkan disiksa. Singkatnya, JMS berhasil dilaporkan. Lalu, JMS berusaha melarikan diri ke luar negeri. Dirinya berkeliling dunia setelah meninggalkan Korea. Dirinya juga membawa perempuan dari Korea dan berhubungan seksual di luar negeri. Ketika pergi ke luar negeri, dirinya menjadi semakin gila. Seperti di Korea, hal yang pertama JMS lakukan adalah mendominasi kawasan kampus. JMS kembali mengawali ajarannya dengan mengajak para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti ajarannya. Dia aktif di berbagai kampus di Taiwan,
dengan kedok yang sama persis yang ia lakukan di Korea. JMS merayu dan memperkosa ratusan mahasiswi di Taiwan. Saking seringnya JMS berpergian ke luar negeri, halaman di paspornya telah habis, dan dirinya dicurigai oleh konsulat. Dan benar aja bahwa konsulat menemukan adanya surat perintah penangkapan untuk JMS. Lalu, pada Oktober 2002, ada sebuah acara televisi menayangkan episode skandal seksual JMS. Sekitar 10.000 pengikut JMS tidak terima dengan hal itu, lalu memprotes dan membela atas ketidakbersalahan JMS. Bahkan, salah satu dari pengikutnya yang sudah jatuh terlalu dalam, rela meledakkan diri di gedung acara itu supaya tidak disiarkan ke publik. Para pengikutnya menganggap kalau JMS adalah Tuhan, dan mereka menganggap Tuhan tidak bersalah, melainkan yang menangkapnya lah yang bersalah. Salah satu pengikutnya mengatakan, apa yang udah dilakukan orang-orang yang menangkap Tuhan menunjukkan betapa busuknya dunia ini sampai berani mempenjarakan Tuhan. Para pengikutnya sudah jatuh terlalu dalam sampai seperti itu. Salah satu perempuan cantik yang ikut unjuk rasa menarik perhatian JMS. Lalu, perempuan itu dihubungi oleh JMS untuk datang ke Hong Kong dan menemuinya. 3 bulan kemudian, dirinya pergi ke Hong Kong bersama dengan kakaknya. Sesampainya di hotel tempat JMS menginap, sang adik melihat sendiri bejatnya JMS karena memperkosa kakaknya. Kemudian, adiknya mencoba meminta bantuan, tapi para pengikut perempuan lainnya, pengikut JMS berpura-pura tidur seolah tidak terjadi apapun. Kejadian itu membuat mereka berdua sadar bahwa JMS memang sesat. Sayangnya, mereka tidak bisa pergi begitu aja, karena mereka akan dibunuh jika pergi dan mengadukan apa yang dialaminya. Jadi, mereka berdua memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu, setelah mereka berdua kembali ke Korea, baru mereka melaporkan kejadian itu. Walaupun JMS berada di Hong Kong, pengikutnya yang berada di Korea masih fanatik terhadapnya. Hal itu dimanfaatkan JMS untuk tetap melecehkan walaupun dari jauh. Dirinya mengirim sebuah paket berisi pakaian seksi atau pakaian dalam dan menyuruh perempuan-perempuan itu berfoto dan membuat video untuk JMS. Di salah satu videonya, ada perempuan yang bertelanjang, bahkan ada yang lagi masturbasi. Tidak sampai situ aja, dari foto dan video itu, JMS juga menyuruh mereka yang cantik-cantik untuk datang menemuinya dan berhubungan seksual. Wow! Akhirnya, polisi menggerebek JMS yang sedang skidi papap dengan para perempuan di dalam kelambu. 뭘 찍나 이거 네가 손대고 있는데 막 찍어라. 이 새끼 내 손잡고 있잖아. Tapi setelah tertangkap, ternyata JMS menyewa pengacara mahal dan membayar jaminan $100.000 dan dia dibebaskan. Kemudian singkatnya, di sana JMS melakukan aksi bejatnya lagi. Setelah melakukan kekerasan seksual dengan memasukkan selang air panas ke dalam vagina perempuan dan memperkosanya secara kejam, tak lama JMS kembali ditangkap oleh kepolisian Tiongkok pada tahun 2007. Lalu dipindahkan ke Korea dan dipidana selama 10 tahun. Kemudian, JMS bebas pada tahun 2018. Tetapi, dirinya tetap harus menggunakan gelang kaki elektronik. Setelah bebas dari penjara pun, JMS tetap melakukan figurnya sebagai Mesias atau Tuhan. 하나님 성령님 모시고 성 반응이 아니면 반항이 반항. 하나님 음성 들었어? 죽어는 말 무슨지 알려야. Dan banyak pengikutnya yang masih percaya dan menunggu kehadirannya. Dan parahnya, JMS tidak kapok. Dia masih melakukan pelecehan seksual. Pada tahun 2022, tepatnya bulan Maret tanggal 16, mantan pengikutnya yang bernama Maple kembali ke Korea untuk melakukan konversi pers. Maple melaporkan JMS atas pelecehan seksual yang dialaminya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa korbannya bukan hanya dia, tapi ada ratusan, bahkan ribuan perempuan. Tapi gak banyak dari mereka yang mau speak up atau melaporkan JMS karena takut. 정명석은 때로 메시아 아닙니다. JMS는 하나님의 뜻을 이루는 역사가 아닙니다. JMS memiliki orang-orang yang bisa mengincar pengikutnya yang berusaha melaporkannya. Tak segan JMS akan membunuhnya jika sampai melaporkannya. Beberapa pengikutnya yang sempat melaporkan pun pernah diculik dan diintimidasi. Itulah kenapa kebanyakan pengikutnya lebih banyak berdiam.
Dan pada akhirnya, para korban-korban lain pun mengutarakan penyesalannya karena tidak berjuang melaporkannya sedari dulu. Mereka memberitahu, andai saja mereka dulu sudah melaporkan JMS, mungkin perempuan-perempuan yang masih muda bahkan anak-anak itu tidak akan mendapatkan pelecehan. Cerita diakhiri dengan penangkapan JMS pada 4 Oktober 2022. 50% 샀다라고 하는 말은 꼭 말씀 좀 해보세요. Jadi, itulah akhir cerita dari JMS. Gimana menurut kalian? Sadis ya si Mokondo 1 ini? Terima kasih buat yang udah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Dan maaf kalau masih banyak kekurangannya. Makasih juga buat yang udah mampir di channel ini. Yang terpenting, semoga kalian semua terhibur dan semoga hari kalian menyenangkan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!